Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tupai Tech by Miner Crypto. Hari ini saya akan review perbaikan hashbot Z11. Kerusakannya di bagian power ya. Bagian power nih kita lihat bakar short. Jadi metode kerjanya ini nanti kita angkat dulu ya, sama kayak kerja VGA. Kondisinya ini jalur ya, jadi ini kita angkat, terus nanti kita tebor ya, kita bersihin ya, nanti ketemunya sama kayak ini. Ada contoh VGA dari Jogja, Red Devil 580 kebakar ya. Nah sama ya, ini yang kebakarnya saya udah rapihin. Sama nanti kerjanya kayak gini nih, dikerowak begini. Nah sampai nanti kita ukur ini jalurnya udah nggak short. Nah kalau misalnya kondisi seperti ini VGA seri AMD ya, ada yang kebakar, kita beresin dulu jalurnya ya, sampai shortnya kalau kita ukur hilang. Nah setelah shotnya hilang, kita boleh kasih power, terus kasih riser ya, pakai riser aja. Kita ukur keluarannya. Kalau misalnya power supply Anda mati, berarti masih ada yang short lagi. Tapi kalau power supply Anda tetap nyala, Anda ukur keluarannya. 0,8 atau 0,9. Nah gimana nanti kalau misalnya Anda udah rapihin jalur, ini jalurnya kita udah rapihin, tapi Vicornya power Vicor, controllernya aux ya, nggak keluar. Nah metode kerjanya kalau seperti itu, nanti yang titik-titik yang Anda perlu ukur ya, ini nih, satu di sini, ini satu di atas ini nilainya 0,8 apa 0,9. Kalau ini nggak ada, Anda ganti yang ini ya. Tapi dengan kondisi kebakar seperti ini, biasain setelah jalurnya hilang, Anda ganti nih, PWM-nya. Kalau ini mencurigakan, IC power atau IC PCIe yang mencurigakan, Anda copot ganti. Kalau nanti ini PWM udah diganti, tetap yang ke Vicor nggak ada. Nah metode kerjanya, karena ini mousepadnya gabung sama LDO ya, jadi metode kerjanya ini cabut dulu. Saya kasih tahu tips langkah-langkah kerjanya ya. Ini cabut. Anda pakai dulu yang baru. Atau enggak, setelah Anda cabut, Anda kasih power, Anda kasih riser, yang ini cabut ya. Ini mousepad yang ke Vicor cabut, sisain mousepad yang aux. Ini ntar kalau diukur juga nilainya 0,8. Keluar nggak? 0,8 gitu ya. Nah, kalau nggak keluar, nanti kesini juga ke VRAM-nya 1,5 nggak keluar, berarti problemnya udah ada sesuatu ya, Anda juga bisa pasang yang ini, nanti pasangnya satu aja dulu. Dan yang lain Anda cabut yang lainnya, Anda pasang satu. Nah, kalau misalnya Anda pasang satu nanti keluar tegangannya 0,8 atau 0,9, berarti oke ya, chipnya nerima tegangan satu. Nah selanjutnya Anda pasang kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Kalau nanti setelah Anda pasang semua 0,8 ke Vicor yang nggak ada atau 0,9 nggak ada, berarti ada komponen yang rusak. Atau Anda nyoldernya, coba perhatiin kaki-kakinya ada yang nempel nggak ya. Jadi metode kerja mousepad, karena ini mousepadnya gabung dengan LDO, jadi cara kerjanya gitu. Jadi pasang dulu satu, kasih riser, kasih power ya, kasih power, ukur keluar nggak tegangannya gitu ya. Kalau nanti dikasih satu Anda yakin mousepadnya bagus, berarti Anda jangan lanjut kerja, kemungkinan problemnya udah parah ya. Tapi sebelum anda misalnya Anda ada VGA kebakar juga di bagian sini ya, sebelum Anda beresin
sebelum Anda rapihin jalurnya, ilangin shortnya, Anda ukur dulu nilai resistansi VRAM-nya. Anda ukur dulu nilai resistansi VRAM-nya. Kalau nilai resistansi VRAM-nya masih normal, nih contohnya misalnya Samsung ya. Nah, Samsung kalau kita ukur, ukur aja di sini bebas nih. Nih saya kasih unjuk aja nih kapasitor ini. Pokoknya kapasitor yang agak gede aja. Ah, ini satu. Boleh di sini. Ini boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Ya. Kalau untuk Samsung diukur nilainya kurang lebih nilai resistansinya sekitar 16 sampai 17 ohm. Kalau Samsung segitu ya. Kalau Hynix, Micron nilai resistansinya di atas 30. Micron 33 atau 30-an, kalau Hynix 30-an. Nah, kalau ini aman, Anda boleh proses. Rapihin jalur kayak saya gini. Nah, kalau jalurnya udah rapi, Anda nanti pakai lem ya, tutup. Ada lem khusus buat PCB. Cari aja di toko online ada jual. Tutup. Nggak khawatir nanti kemasukan cairan, air atau apa ya, bisa short ya. Nah, jadi metode kerjanya cabut dulu, ganti PWM, ganti IC PCIe atau IC power, kasih power, keluar nggak di sini 0,9 ya. Nanti kalau V-core-nya kasih dia satu aja dulu, bebas mau di sebelah mana Anda kasih, yakinin solderannya bagus, nempel sempurna, MOSFET-nya bagus. Biasanya kalau MOSFET-nya bagus diukur dia langsung ada V-core 0,8 apa 0,9 ya. Itu ya kalau cara kerja untuk yang V-core misalnya nggak ada power ya. Nah, kalau misalnya Anda udah yakin kondisinya sempurna tapi tetap V-core nggak masuk ya, kalau Anda pejuang tangguh, Anda boleh cari lagi problemnya ada di mana ya. Ini gambaran review untuk kerja yang asik, kurang lebih nanti kayak begitu ya metode kerjanya. Jadi ini kondisinya bakar, ini kita angkat, ilangin shortnya. Nah, karena ini kondisinya udah parah ya, sampai belakang juga kebakar. Nah, jadi ini kemungkinan chipnya nggak selamat kalau kata saya mah. Ini chipnya nggak selamat. Jadi nanti ini satu blok, ini kalau kita lihat. Nah, jadi dia sistemnya satu blok ya. Nih satu blok di sini untuk power chip ini. Satu blok ini power chip sini. Jadi nanti kita ilangin aja nih. Kita ilangin karena ini kemungkinan chipnya problem. Ini kita ilangin aja. Yang penting jalur ini nggak short supaya nanti supply tegangan ke sininya masuk. Kalau di sininya short dia nggak bakal bisa lari ke sini ya supply-nya ya. Jadi nanti mungkin ini bisa kita akalin hidup 2 chip ya. Nah, bisa hidup 2 chip karena beliau ada totalnya ada 6 set. Emang ada banyak. Beliau ada 6 set. Nanti kita bisa chipnya kanibal ya. Chipnya ini juga kondisinya nih gosong ya. Ini kita lihat nih. Nih kebakar. Nah, kebakar juga. Saya udah angkat, nanti saya tinggal rapihin jalurnya karena masih short ini ya. Ntar saya rapihin dulu jalurnya, dipakein bor kayak biasa. Kita rapihin jalurnya. Beliau ada banyak. Ini punya bro yang ada di Jakarta Barat. Udah lumayan lama. Ini pelan-pelan saya urai kerjain ya. Ini yang Z11 metode kerja kalau shortnya begitu. Kalau untuk yang ini punya bro yang di Bintaro, T17E. Kondisinya overhaul ya kerjanya overhaul. Ini udah saya reflow, udah saya cleaning. Kondisi chipnya masih baik ya. Oke. Nah, cuman di sini nih, Anda perhatiin juga ya. Di sini nih, Anda lihat di sini nih. Nah, ini komponennya copot. Inilah sangat ngebantu ya kalau kita pakai ultrasonic rendem, kelihatan nanti banyak komponen yang bermasalah dia akan copot. Nah, ini kita mesti pasang lagi. Ini kita mesti cari jalur dulu, beresin jalur ya. Kalau jalur udah selesai baru kita bisa main ke chip. Nah, nanti gimana cara ngukur kalau chipnya short gitu ya. Nanti saya kasih tahu metode kerjanya bertahap. Nah, kita cari yang penting ada diagram skemanya dulu ya supaya Anda paham nanti kondisi chipnya short tuh seperti apa nantinya. Nah, ini yang nomor 1 Anda cari dulu di seputaran sini pojok kanan ya.
Jadi kalau karena ini yang ketiup angin, biasanya daerah sini nih jalurnya pada rusak. Nih, bagian satu apa dua ke sini nih ke depan, karena ini kan kipas dari sini ya. Kipas dari sini niup bisa ngumpul di sini nih. Ngumpul di sini semua korosi-korosi. Nah, jadi saya saranin Anda harus overhaul ini kerjanya untuk yang T17 buat yakinin semua nih komponen halus-halus nih ya, jalur ini. Ini ada kapasitor, ini ada resistor ya. Jenisnya SMD. Ini ada satu ketahuan komponennya. Nih kalau kita lihat di sini komponennya hilang, copot. Nah ini kita masih pasang. Kita normalin dulu jalurnya. Selesai tes. Kalau dia detect, kalau ini dia 78 asik, jadi kalau dia detect ya selamat ya. Selamat, kita tinggal tes bisa hashing nggak dia. Nah ini kondisinya juga di daerah sini ya. Ini bagian depan kalau yang ketiup. Nah ini juga Anda harus perhatiin ya jalur solderannya, terutama solderannya itu harus sempurna. Ini saya udah reflow, udah lumayan kelihatan jalurnya putih-putih, timahnya ini putih-putih. Ya. Nah ini tinggal tahap pengetesan aja nantinya. Kalau nanti problem ada chip berapa yang nggak detect atau nggak dikenal nanti tapi kita harus tes dulu ya. Nah ini kurang lebih gambarannya untuk metode kerja kalau seri-seri T17 ya. Jadi ini nanti kalau ngebuka ini saya saranin, ini kan dia 2 lapis ya. Nah, jadi di sini ada heatsink. Nah, awalnya Anda buka, ini bagian atas ya, heatsink atas. Nah, heatsink atas Anda buka di suhu 360-an. 350 boleh, 360 boleh. Jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas, nanti khawatir ini chipnya malah sama-sama chipnya keangkat. Jadi, kalau mau buka atas, yang bawah jangan dibuka dulu ya. Ini jangan dibuka dulu nih, heatsink yang sini jangan dibuka. Anda buka dulu yang ini. Anda buka dulu yang atas. Heatsink atas Anda buka dulu semua, selesai di suhu 360. Nah, yang bawah juga sama di suhu 360 apa 350, selesai Anda buka. Nah, udahannya bersihin ya. Boleh dulu kalau kotor sekali pakai tenor dulu hilangin, baru nanti terakhir pakai IPA. Nah, setelah bersih biasanya sebelum saya reflow, saya masukin mesin ultrasonik. Nah, setelah masuk ultrasonik selesai, baru saya panasin, saya kasih fluk. Ini semuanya saya kasih fluk. Nah, selesai kasih fluk baru masukin di mesin reflow suhu 160. Karena mesin reflow saya di bagian bawahnya dia ada dua ya, hot plate ya, bawah 160, atas 160. Jadi saya pakai suhu 160 aja, ini udah nempel, melekat sempurna lagi. Nah, karena kita pakai fluk, jadi akhirnya dia nempel sempurna lagi ya. Nah, ini kurang lebih metode kerja untuk T17. Memang kerjanya agak capek karena overhaul ya. Nah, nanti kalau misalnya Anda overhaul buka ketemu chip yang udah kayak begini ya, saran saya ganti ya, karena ini nanti biang panas nih dia. Nggak mau hashing kalau kepanasan. Nah, usahain dia chipnya masih seperti ini. Nah, kalau Anda pakai chip baru, atasnya ini Anda masih pakai timah yang low temp. Bawa yang 130-an, bawahnya 180. Kalau Anda salah milih timah, wassalam. Nah, perhatiin ya jenis timahnya ya, jangan timah sembarangan. Nah, ini juga kondisinya saya udah reflow, nanti tinggal pengetesan lihat ke detect nggak gitu ya. Kondisinya kalau untuk power kita cek aja di sini. Cek di sini, kalau dia nggak short, kemungkinan MOSFET-nya bagus ya. Untuk yang T17 karena kemarin udah di kondisi dibuka ya, jadi bukanya jangan lupa atas buka dulu heatsink atas, baru buka heatsink bawah. Nah, suhunya di berapa? Suhunya di 350 sampai 360, jangan lebih ya. Oke, Anda pakai hot air boleh. Setel suhunya. Jadi kalau ketemu chip model gini usahain ganti ya. Nah, karena ini takutnya nanti kepanasan, dia nggak mau hashing. Kondisinya udah kurang baik nih chipnya. Untuk yang T17 asal Bintaro,
karena beliau suka datang juga ngecek. Nah, jadi ini pelan-pelan saya coba rapihin, kerjain untuk yang bro di Jakarta Barat terkait sama Z11 nya kondisinya memang begini ya. Nanti saya coba akalin bisa running di dua chip. Nah, kalau untuk yang VGA Red Devil 580 yang ini jalur shotnya ini yang kebakar, shotnya jalurnya udah nggak shot. Nanti tinggal saya cek ya, nanti ini tinggal ganti ini saya coba panasin dulu ya, bisa nggak dapet. Ini saya udah coba angkat, nanti yang pokoknya target kita nanti ini ganti, ini cabut, pasang aja satu, pilih ambil yang baru, Anda pasang satu, keluar nggak 0,8 apa 0,9. Nah kalau keluar Anda boleh pasang yang lain lagi ya. Tapi kalau untuk AMD biasanya kalau udah short jalur gini tingkat keberhasilannya agak lebih kecil ya. Nah untuk yang 580 nya karena beliau kirimnya 8 ya, kirim 8, ini salah satunya kebakar, yang satu kondisinya saya ukur tegangan udah masuk ya, kondisi PCB mulus, bagus, sudah di cleaning, di reflow bagus. Nah sekarang kita coba tesnya ya, saya coba tes, kita nyalain display, berhasil display nggak? Work ya display ya. Oke, kita matiin dulu karena ini nggak ada pendinginnya ya. Kita coba sekali lagi, kita nyalain. Oke, nyalain. Oke ya, work ya display ya. Ini saya sekalian review, ada 37.000, ada 6 atas sama yang di bawah ada 6, 2. Totalnya ada 12 VGA. Ntar lagi nambang ergo ya, lagi nambang ergo, rakitan punya temen ya. Bisa hashing di 170-an ya, tapi saya ambil aman, saya settingnya di 168, 166 ya. Kalau di ETH dia bisa hashing di 60-an ya, 60 lebih, 60 koma lah. Oke, kita lanjut. Nah ini karena baru selesai semua ya, baru selesai. Bronya yang di Jogja kirim 8, ini satu udah display tapi belum di running test lagi ya, cuman kita baru cek display. Nah ini ada kita lihat ya, ini ada power card 8 GB, sama nih Red Devil juga. Ini posisinya tes mining ergo ya, satu. Ini juga baru naik, saya naikin ke rig 1, 2, 3, 4 ya, 4 sama yang ini jadi 5 ya. Nah kalau ini saya tes, karena kalau tes satu-satu lama, jadi ini sekalian aja saya tes di mining ya, karena kondisinya udah nyala. Ini memorinya Hynix, hashing di 58 ya. Kalau yang ini sama, ini memori Hynix, hashing di 58. Ini memorinya Samsung, hashing di 61. Kondisinya kita coba pantau ya, settingannya 1154. Core-nya, memorinya 1750, undervolt-nya di 900. Bisa 875, bisa 900. Lihat mana stabilnya ya. Kalau 875 banyak restart ya, kondisinya harus naikin ya, naikin. Nah jadi ada satu lagi kalau nggak salah, karena ini nggak muat, ada satu lagi sebentar. Nah ini satu lagi power color RX 580 sama ya, 554 1750, hashingnya di 61. Ya kelihatan ya, Samsung ya memorinya ya, Samsung. Suhunya bagus, suhunya dingin sekali. Ini ya kondisinya ya, kondisi lagi tes ya. Jadi totalnya ada
ya. Yang di mining ini 1, di rig satunya 4, jadi yang di mining itu ada 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, jadi total yang di tes mining ada 5. Ini yang baru selesai juga, tes display udah work, tinggal nanti kita tes lebih lanjut ya. Nah, jadi ini kondisinya kerusakannya tidak ada ganti part, proses kerjanya di cleaning pakai mesin ultrasonik, terus di heating, terus di reflow ya. Saya tes, kondisinya work ya, bisa display ya, bisa display. Berarti sisa kekurangan ada 2 ya, 2. Yang satu powernya belum masuk, yang satu kebakar, ada komponen yang kebakar. Nah, saya kasih review sedikit proses ultrasonik ya. Nah, jadi kondisinya gini ya, ini kondisinya begini. Ini kalau mau proses cleaning ya, cleaning ultrasonik ya. Nah, kondisinya ini ya, biasanya putih, cuman karena udah kecampur sama bekas sisa fluk ya, bersihin fluk. Nah, kita tutup, saya settingnya suhu heatingnya di 64 ya, suhu 64. Anda jangan pakai air, pakai ini ya, pakai cairan IPA. Ini proses. Jadi untuk bronya yang di Jogja kemarin kirim Red Devil 8 biji, 8 piece, yang 5 running test di mining, yang 1 baru display ya. Nah, jadi kondisinya yang baru display, nanti saya rapiin, kasih heatsink segala macam, baru saya tes ya. Nah, kita tes, kalau nanti aman, nggak ada restart, di rignya bagus, karena mungkin ini dipakai mining kali ya, karena biasanya yang punya VGA banyak miner ya, kalau buat game nggak mungkin banyak. Jadi review untuk VGA 580 asal Red Devil asal Jogja, 5 tes mining, 1 baru tes display ya. Nah, ini saya juga mau review terkait L3 bronya berapa hari, 1 minggu yang lalu datang nganterin. Ini kondisinya saya udah cleaning. Nah, maaf. Ini kondisinya tadinya dekil ya, sekarang udah di cleaning bagus. Cuman memang ini kondisinya kalau kita ukur, Anda perhatiin ya, biasanya yang sering problem itu ada di sini nih. Ini di sini nih. Ini kadang-kadang jalurnya korosi ya, beresin korosinya. Ini sama yang ini ganti. Ini juga sering putus nih pengaman, ini dioda. Kalau ada chip yang short segala macam, ini putus ya. Nah, jadi kalau nanti Anda ganti, kalau chipnya Anda nggak cari shortnya, nanti putus lagi ya. Nah, jadi kondisinya nih, Anda cek di sini nih. Anda ini kalau lihat di datasheet ini semi MOSFET ya, MOSFET tapi kakinya kaki 5 ya, 3 di depan, 2 di belakang. Jadi power saya ukur semuanya ya, power masuk, semua power masuk, cuman kondisinya ini blok sini ya, blok sini nih, ini blok sini nih ada chip yang bermasalah nih. Jadi Anda mesti cabut nih, buka. Kenapa saya bilang bermasalah? Karena di sini nih kaki ini sama kaki ini ada yang shortnya short apa ya, kalau saya bilang ya, bukan short mutlak ya, tapi harusnya dia nggak boleh ada nilai, dia nilainya ini kalau nggak salah sekitar, kalau kita ukur itu sekitar 0,5 ya. Kalau ngukurnya nanti pakai metode ini ya, ngukurnya di sini ya, di mode dioda ya, ngukurnya di mode dioda ya. Ukur di mode dioda. Ini Anda bolak-balik plus minusnya di kaki ini sama kaki ini. Ini kalau diukur nggak boleh ada nilainya ya, dia mesti tetap 0, nggak boleh ada, harus yang masuk. Ini 1, ini 1 ya, gitu ya. Kalau nanti kondisinya Anda ketemu asik 0, ini problemnya asik 0, di sininya short, Anda ukur, ini harusnya nggak boleh ya.
nggak boleh terhubung ya yang ini. Ini dua tipenya sama yang belakang ini. Ini ada 10 kalau nggak salah nih. Jadi gini, satu drive ini MOSFET ini dia buat ngendaliin ini ya. Jadi ini kalau saya hitung ada 12 nih. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Nah, ini juga ada 12 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, jadi nanti kalau misalnya di sebelah Anda misalnya di sini nih Anda ukur ya short ya. Nah, beresin nih seputaran sini. Ini cari chipnya. Cari supaya Anda kerjanya nggak capek ya, karena ini kan ada kaki-kaki buat kita ngukur nih. Ini tulisannya ada CO, ada clock, ada CO. Nah, ini cari nilainya nggak standar ya. Nah, cabut sampai nanti nilai di sini hilang ya shortnya ya. Nah, maaf di sini nih kalau kaki ini diukur nanti bolak-balik ya, plus minus ya. Nah, kalau nanti sampai hilang, kalau hilang berarti udah ketemu problem chipnya, yang ganti sama chip yang baru. Nah, itu untuk kerja metode yang chip yang bermasalah ya. Nah, jadi kalau kondisinya ini nggak boleh. Kalau yang bagus dia diukur nggak nyambung. Pakai mode dioda ya, jangan mode bip. Ini 2. Terus Anda perhatiin juga kenapa saya pakai reflow, pakai cleaning, karena jalur-jalur kecil ini pengaruh. Nih kapasitor, resistor, nilainya juga harus standar ya. Nah, terutama daerah sini nih sering ngumpul debu, akhirnya nggak nempel sempurna, korosi. Ini beresin. Nah, ini juga ganti ya. Ini banyak problem nih. Kalau biasanya kalau dia short, kita mesti cari dulu nih penyebab shortnya. Hilangin dulu short yang di sini 2. Nah, kalau udah hilang ini selamat. Nanti bisa kedetek 72 ya. Nah, ini kondisinya memang udah lumayan ya, berat-berat lah problemnya ya. Problemnya berat-berat. Bronya ya di cawang ya. Ini asal cawang. Nah, kurang lebih kalau untuk kerja pengecekan biasanya kalau untuk ngecek power di sini nih. Anda kasih minus di sini. Terus nanti pada saat dia ngegas, tapi ini masih kondisi keluar ya. Colok, kasih power, kasih kabel data. Nah, nanti pada saat dia ngegas itu maksudnya kipasnya muter kencang nih. Nah, Anda ukur di sini. Nah, nanti di sini warna hitam, multitester kabel warna hitam, di sini warna merah. Nah, kalau udah ketemu 9, sekian volt, berarti ini power masuk. Nah, kondisinya kalau dia masih asik 0, Anda jangan bermain lagi, jangan ributin masalah di power, tapi ributin masalah kenapa asik 0, karena ada chip yang bermasalah. Akhirnya chip yang tadinya bagus ikut nggak jadi detect ya. Nah, jadi kondisinya ada yang short, karena di sini short, akhirnya ada chip yang short, masih problem. Nah, jadi ini metodenya nanti daerah sini depan. Ini problem memang paling sering daerah depan, karena ini ketiup angin di sini. Nah, jadi Anda bukalah nih 1 2 3 nih. Sederetan ini buka. Nih, sederetan ini buka. Ini buka, ganti. Cari ya, cabut dulu. Emang capek nih kerjanya. Karena L3 lagi bagus, 1 hari bisa $10. Akhirnya ya sesuai lah sama pendapatan ya. Anda juga kalau mau belajar servis ya harus capek, karena memang kerja asik beda kerja VGA lebih ringan. Kalau ini nanti selesai masang, chipnya banyak soalnya. Kalau VGA chipnya 1. Nah, kondisinya kurang lebih untuk yang L3 ini semuanya sama ya, ada banyak asik 0 semuanya saya udah tandain. Ini saya udah buka ya. Ini saya udah buka. Saya udah rapihin. Tadinya di sini ada, kelihatan nggak nih? Ini baru saya ganti. Tuh, ada kapasitor kecil ya. Tuh, timahnya. Karena yang lama korosi, saya harus buang pakai part baru ya. Nah, cuman memang ini kondisinya chipnya bermasalah di sini nih. Sini, daerah sini nih. Ini chip yang deretan sini nih. Ini kita mesti cabut dulu nih chipnya. Nah, sampai nanti ketemu di sini. Ini kaki yang ini.
kaki yang ini, kalau kaki yang ini kalau kita balik plus minus pakai multitester mode dioda, dia nggak boleh short, nggak boleh ada nilai mesin 0 ya. Itu ya, kalau ketemu nanti Anda ketemu ASIC 0, coba cek aja di situ sama di sini nih. Nih dioda ini penting juga nih. Ini dioda pengaman. Biasanya kalau ada chip yang short, nah dia putus kalau nggak short. Ya, ini juga penting. Sama yang ini penting juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya metode kerja untuk yang ASIC L3 ya. Anda tinggal eksekusi aja. Yang penting Anda udah punya basic menggunakan multitester lah minimal. Kalau untuk nyolder SMD, Anda sekarang belum expert, lama-lama Anda pasti expert. Anda ketemu, yang penting teliti. Nyolder SMD apalagi chip ASIC, ekstra pelan-pelan, sabar, jangan keburu-buru, santai. Kalau udah expert sih lain cerita ya. Tapi kurang lebih untuk yang L3 problemnya ada di situ kalau ASIC 0 ya. Ukur dulu di sini. Kalau di sini nanti nggak masuk power, Anda ganti ini PWM-nya. Ini istilahnya drive MOSFET. Nah, ya gitu ya. Ini. Dia ada macam-macam drive MOSFET-nya. Ada yang model begini, nah, ada yang model kotak. Ini model kotak begini, SMD. Ya. Ini ganti. Kalau misalnya masih short, ini Anda bisa lah ngukur, nyari ya dioda. Kalau Anda bingung masih cara ngukur yang shortnya, Anda cari tutorial YouTube ya, cara ngukur MOSFET ya, bisa tahu short enggaknya gitu ya. Simple. Kalau power udah ada, cek di sini sama yang di sini bagian korosi nih. Nih Anda perhatiin, udah titik-titik yang sering-sering korosi. Ini bagian 2, ini bagian blok sini. Nih sering korosi sama ini. Itu aja problemnya. Kalau nanti T17E, Anda perhatiin di seputaran sini. Nih komponen-komponen kecil-kecil harus terpasang semua. Jangan sampai ada yang nggak kepasang. Ya. Ini hilang. Contohnya ini ada ya. Kita lihat. Nah, ini ada bawahnya. Nah, ini hilang. Ini Anda pasang nanti. Jadi kurang lebih reviewnya untuk kerja ASIC sama VGA ya. VGA asal Jogja, ini semuanya sementara ASIC asal Jakarta ya teman-teman semua. Oke, sementara reviewnya seperti itu. Saya udahin dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.